Bab 14. Tetapi Pak, kalau kita beli motor atau yang lainnya, nanti warga pada curiga. Mereka akan bertanya-tanya dari mana kita dapat uangnya. Takutnya mereka jadi curiga, ucap Isop. Betul Bu, terus kita harus bagaimana dengan uangnya? Mereka duduk kembali di ruang tamu ketika akan pergi ke toko untuk berbelanja. Dari arah luar, dua lelaki kekar dengan wajah sangar berjalan mendekat ke pintu rumah yang tertutup. Lalu mengetuknya dengan keras, membuat Abbas dan Isop terkejut. Siapa Pak? Tidak tahu Bu. Abbas, aku tahu kamu ada di dalam, keluar! Teriak dari luar rumah sambil mengetuk pintu dengan kencang. Abbas membuka pintu. Dia tersenyum ketika melihat siapa orang yang mengetuk pintu. Bisa bernapas lega karena bukan warga yang datang, melainkan penagih utang. Dia dan istrinya mengira ada warga yang tahu perbuatan mereka, datang untuk menghabisi. Bayar hutangmu sekarang. Silakan masuk, kata Abbas dengan ramah. Saya sudah menunggu. Dua orang itu langsung masuk melihat sekeliling rumah. Mau minum apa Pak? Tanya Isop. Tidak usah, aku kesini mau menagih janji, jawabnya dengan ketus. Abbas hanya memberi isyarat pada istrinya untuk mengambil uang sesuai jumlah utang mereka. Tanpa bertanya, Isop langsung masuk kamar. Saya akan membayar semuanya plus bunga. Abbas ikut duduk. Bagus, kalau bohong aku rontokkan gigi kamu. Isop keluar dengan membawa uang. Memberikannya ke suami, berdiri di sampingnya. Ini uangnya, saya lebihkan sedikit untuk bensin. Sekali lagi terima kasih sudah bersabar. Abbas menyerahkan uang ke lelaki kekar di sampingnya. Uang itu langsung dihitung. Mereka saling tatap, mengangguk, lalu tersenyum. Nah, kalau begini kan enak. Tidak usah ada kekerasan, kata teman yang sedang memegang uang. Kalau begitu kami pamit. Kalau mau pinjam uang lagi, langsung saja hubungi kami. Dua lelaki penagih utang pergi dengan motor dari rumah Abbas setelah mendapatkan uang yang akan disetorkan pada bosnya dan meminta bonus. Abbas bisa bernapas lega duduk bersama istrinya. Aku muak dengan mereka Pak, kata Isop dengan wajah kesal. Mereka tidak akan kesini lagi Bu. Sebuah ide muncul di otak Isop. Dia langsung memberitahu rencananya dengan berbisik. Meskipun tidak ada siapa-siapa di rumah itu selain mereka. Akan tetapi, menurut orang tua dahulu, meskipun tidak ada siapa-siapa, kalau kita sedang membicarakan rahasia, itu tetap harus hati-hati. Takut ada cicak putih, entah apa maksudnya, mungkin cicak itu akan memberitahu ke orang yang sedang dibicarakan. Tetapi entahlah. Kemudian Abbas tersenyum. Itu ide bagus, Bu. Malam datang meninggalkan sore. Matahari sudah tenggelam, lampu-lampu sudah dinyalakan. Orang-orang sudah kembali ke rumah masing-masing untuk istirahat. Kecuali mereka yang masih bekerja meskipun datangnya malam. Tidak kenal waktu untuk menafkahi keluarga atau dirinya sendiri. Bisma sudah diam di pos satpam sambil memantau kamera CCTV di setiap pojok perumahan. Di sampingnya, temannya sedang bermain ponsel. Kita harus lebih hati-hati, Bis, kata Badru matanya fokus ke layar ponsel. Jangan sampai pocong ngepet itu ke perumahan kita. Kamu yakin kalau berita itu benar? Bisa saja itu maling pakai kostum. Aku tidak tahu, Bis. Yang aku tahu orang-orang membicarakan pocong itu. Ah, sial, kalah lagi.
Dia tidak melanjutkan bermain game. Ikut melihat layar televisi, tidak ada yang mencurigakan. Semuanya tampak biasa saja. Kita tidak boleh menjudge kalau itu pocong ngepet atau pocong jadi-jadian. Itu pasti maling pakai kostum. Kayak di alun-alun. Bisma berdiri mengambil senter. Kunci motor lalu keluar dari pos pemantauan. Mau kemana? Keliling. Motor dinyalakan. Bisma memacu motornya perlahan di jalan kompleks yang sudah mulai sepi. Sedangkan Badru diam di pos satpam untuk memantau kamera CCTV. Akan tetapi, matanya bosan melihat layar itu. Apa yang dikatakan oleh Bisma ternyata benar. Di salah satu rumah, pada pukul 2 dini hari, 2 orang sedang perlahan masuk dengan berpakaian serba putih. Mereka mencongkel jendela. Kita gasak rumah ini sampai habis hartanya, ucap lelaki kurus ke temannya sambil mengenakan kostum pocong. Wajahnya putih pucat dan sekitar matanya dicat hitam. 2 orang perlahan berjalan ke sebuah kamar. Dari dalam terdengar suara orang bersorak, "Gol!" Orangnya masih belum tidur, bisik lelaki kurus. Tidak apa, kita takuti dia. Tok, tok, tok. Pintu diketuk membuat lelaki yang sedang menonton sepak bola kaget. Dia langsung membangunkan istrinya yang sudah terlelap sejak tadi. "Ada apa, Pak?" tanya istrinya. "Ada yang mengetuk pintu, Bu." "Siapa?" "Tidak tahu. Jangan-jangan maling. Tapi kenapa maling ngetok pintu?" "Tidak usah dipikirkan, Bu. Kamu kirim pesan ke yang ronda. Suruh mereka cepat-cepat ke rumah kita sekarang." Perempuan itu mengangguk lalu mengirimkan pesan ke orang yang dia kenal. "Oh, sepertinya mereka tidak akan membuka pintu," kata pocong yang kurus. "Kita dobrak saja pintunya." Temannya langsung mengambil linggis kecil dari tas untuk mencongkel pintu. Akan tetapi, pintu dibuka dari dalam, yang membuat mereka semua kaget. Sepasang suami istri kaget dengan 2 orang berpakaian pocong, dan 2 pocong kaget karena ada orang melihatnya. "Siapa kalian?" tanya lelaki pemilik rumah. "Tangkap mereka!" 2 lelaki berpakaian pocong langsung menangkap sepasang suami istri. "Maling! Maling!" teriak perempuan itu. Tidak butuh waktu lama, 2 pencuri sudah melumpuhkan pemilik rumah. Diikat di lantai dengan mulut tersumpal oleh kain. 2 pencuri tertawa senang. Mereka mendapatkan banyak harta. "Terima kasih, kami akan membawa semuanya." Pemilik rumah menatap tajam 2 pencuri yang berpakaian pocong keluar kamar sambil tersenyum bahagia. Mereka menang besar dan akan berniat pesta ketika sudah sampai markas. Tetapi rencana itu harus tidak terjadi. Dan malam ini mereka bukan akan tidur di markas melainkan di sel tahanan. Ketika mereka membuka pintu rumah, di luar sudah menunggu 10 orang. "Hajar!" Tanpa perintah 2 kali, warga langsung mengeroyok 2 maling itu tanpa ampun. Buk! Pukulan ke wajah, perut, dada tanpa henti, sampai 3 polisi datang ketika 2 maling sudah babak belur. Terkapar di lantai dengan darah keluar dari hidung dan wajahnya. Dasar pocong jadi-jadian. Berbeda dengan 2 pocong yang naas dipukuli oleh warga, Abbas sebagai pocong ngepet asli dengan santai meloncat di halaman sebuah rumah besar dan megah. Ada 4 penjaga yang diam di posnya. Mereka sedang bermain-main kartu ditemani kopi hitam. Mereka mengobrol dan tertawa. Mereka tidak menyadari kalau Abbas ada di dekatnya. "Nyium sesuatu gak?" tanya lelaki yang pernah ke rumah Abbas.
Bau apa? Tanya temannya sambil mengendus-ngendus. Mereka mencari asal bau yang dikatakan temannya. Dia menggeleng. Aku tidak mencium bau apa-apa. Mungkin itu bau badan kamu, soalnya kan belum mandi. Yang lain tertawa. Aku mencium bau bangkai. Ah, jangan nakutin, ini sudah malam. Jangan-jangan ada... Abbas hanya tersenyum mendengar obrolan mereka. Ingin rasanya dia menjahili, akan tetapi jumlah mereka banyak. Bisa-bisa dia dikejar. Terlalu bahaya. Abbas memutuskan untuk segera masuk ke rumah. Menembus tembok, sudah sampai di sebuah kamar. Ada seorang anak lelaki seumuran anaknya sedang terlelap tidur. Bukan ini kamarnya. Abbas melompat keluar menuju kamar selanjutnya. Dia tersenyum ketika melihat siapa yang ada di atas kasur. Sepasang suami istri, itulah bos besar, pemberi utang dengan bunga besar. Dia terlelap tidur dalam balutan selimut tebal, AC menyala memberikan rasa sejuk. Akan aku gasak semua hartamu. Abbas memejamkan mata, mulai membacakan kalimat-kalimat. Pintu lemari perlahan terbuka, baju-baju berterbangan keluar. Kotak uang dan emas terlihat. Kotak itu pun ikut terbuka. Tidak banyak uang di sana, hanya ada 10 gepok 1 juta rupiah per gepoknya. Dan emas entah berapa gram. Terima kasih. Uang dan emas sekejap menghilang. Berpindah tempat bersamaan dengan Abbas keluar dari rumah itu tanpa diketahui penjaga yang masih bermain kartu. Dia meloncat dengan tenang tanpa ada rasa takut. Keesokan harinya, pemilik rumah besar itu terkejut mendapati bajunya sudah acak-acakan di lantai dan kotak perhiasan beserta uangnya hilang. Dia mengumpulkan semua penjaga di tengah ruangan. Semalam kalian kemana? Kami berjaga di depan, bos. Jawab lelaki berbadan kekar sambil menunduk. Terus, bagaimana bisa maling masuk ke rumah? Maling. Mereka saling tatap, tidak tahu menahu. Kapan dan lewat mana maling itu masuk. Mereka di depan berjaga, sesekali keliling. Tidak ada apa-apa yang mereka lihat. Kenapa diam? Cepat cari maling itu dan bawa padaku. Tanpa diperintah 2 kali, 5 penjaga langsung bergerak. Pertama yang mereka lakukan adalah mengecek kamera CCTV. Akan tetapi, mereka tidak menemukan yang mencurigakan.